Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo yorobun. Balik lagi di channel Korea Mandiri. Hari ini kita akan belajar di textbook ya yorobun. Textbook bab 9. Judulnya adalah Gajoki Myot Myong Yeyo. Keluarga Anda ada berapa orang? Gajok itu artinya keluarga yorobun ya. Kemudian Myot itu berapa? Kemudian Myong itu satuan untuk orang. Seperti itu ya yorobun. Di sini ada audio percakapan yorobun. Mohon didengarkan ya. Saya akan putarkan. Dengarkan baik-baik audio percakapannya. 국화. 가족이 몇 명이에요? 대화 1. 투안 씨는 가족이 몇 명이에요? 어머니하고 형하고 저 3명이에요. 리안 씨는 가족이 몇 명이에요? 4명이에요. 저는 아버지하고 어머니하고 여동생이 있어요. Oke, audionya seperti itu yorobun ya untuk percakapan pertama Dehwail. Di kalimat pertama Rihan ya. Mas Rihan mengatakan katanya adalah Tuan Shinen, Mas Tuan. Ya yorobun, Tuan Shinen artinya adalah Mas Tuan. Kita artikan pertama di sini karena dia adalah subjek. Tuan Shinen artinya Mas Tuan. Kemudian Gajoki Myot Myong Yeyo. Gajoki keluarga Anda ya, Mas Tuan keluarga Anda. Myot Myong ada berapa orang ya? Seperti itu. Myot itu berapa, Myong itu orang. Seperti itu yorobun. Myot Myong Yeyo artinya adalah keluarga Anda ada berapa orang yorobun. Seperti itu. Kemudian si Tuan menjawab yorobun ya di kalimat kedua katanya Omoni Hago. Omoni itu ibu yorobun ya. Omoni ibu, Hago itu dan, kemudian Hyong itu kakak laki-laki, kemudian Hago juga dan lagi. Kemudian Jo itu artinya adalah saya. Jadi ada saya, kemudian kakak laki-laki dan ibu, seperti itu yorobun. Jadi dia mengatakan Semyong Yeyo. Se itu 3 ya. Handu se bilangan asli Korea. Jadi se itu artinya 3, jadi Semyong Yeyo artinya adalah 3 orang, seperti itu. Adalah 3 orang yorobun. Kemudian dia balik nanya, si Tuan balik nanya ya, Rian Shinen, Mas Rihan yang ini ya. Gajoki Myot Myong Yeyo, keluarga Mas Rihan ada berapa orang? Seperti itu ya. Kemudian si Rihan menjawab katanya Nemyong Yeyo adalah 4 orang. Yang pertama adalah Jonen, saya yorobun. Ini ya, Jonen itu saya, Aboji Hago, Aboji itu ayah. Omoni Hago, jadi ada ayah dan ibu. Kemudian ada lagi Yodongseng, adik perempuan. Kemudian akhirnya kata Isoyo. Isoyo ini rumus ada yorobun. Jadi ada 4 orang ya. Yang menjawab Nemyong Iyeyo. Ada 4 orang, siapa saja? Yang pertama adalah Jonen, Aboji Hago, Omoni Hago, Yodongsengi Isoyo. Jadi ada ayah, ibu sama adik perempuan. Seperti itu yorobun ya. Sini ada kalimat tanya ya. Tuan Shinen Gajoki Myot Myong Yeyo, keluarganya Mas Tuan itu ada berapa orang? Keluarganya Tuan ada, berarti berapa orang? Ada 3 orang. Semyong Yeyo ini ya yorobun, si Tuan ini. Tuan menjawab katanya Semyong Yeyo. Jadi keluarganya si Tuan ada 3 orang. Kemudian Rian Shinen Dongsengi Isoyo, apakah Mas Rihan mempunyai adik? Jawabannya adalah punya ya. Dia punya adik perempuan Yodongsengi Isoyo. Nah, Yodongsengi Isoyo. Kemudian sini ada Owi artinya adalah kosakata yorobun ya. Kosakata yang pertama adalah kosakata tentang keluarga, gajok ya. Bahasa Koreanya keluarga adalah gajok yorobun. Ya. Ini gambar pertama di sini. Gambar pertama ini adalah ista, artinya ada yorobun. Ini ya, ini ada adik ya. Jadi kalau kita baca kalimatnya adalah Jonen Yodongsengi Isoyo, artinya adalah saya mempunyai. Isoyo itu ada atau punya yorobun. Mempunyai Yodongseng. Yodongseng itu adik perempuan. Kalau Namdongseng nanti adik laki-laki, seperti itu ya. Yoja laki-laki, Yoja perempuan, Namja itu laki-laki. Nah, kalau Yodongseng berarti adik perempuan, seperti itu. Ya, nah gambar kedua di sini adalah Obsoyo. Obsoyo itu artinya adalah tidak ada yorobun, ini bawahnya ya. Obsoyo itu artinya tidak ada ya. Jadi kalau di situ tidak ada adik, berarti kalimatnya adalah Jonen Yodongsengi Obsoyo. Artinya adalah saya tidak punya adik perempuan, seperti itu. Oke ya yorobun. Kemudian di sini ada Haraboji. Haraboji itu sebagai kakek ya yorobun. Kakek, kemudian Halmoni itu nenek, kemudian ada Aboji ya. Aboji, kemudian Omoni, seperti ini. Ada ayah, ada ibu.
Kemudian di sini apabila teman-teman itu laki-laki ya, jika Anda itu laki-laki maka na ya. Nah, ini Anda ya Rebun, Anda ini laki-laki, maka Anda memanggil kakak perempuan Anda itu dengan sebutan Nuna ya Rebun ya. Anda memanggil kakak perempuan Anda dengan sebutan Nuna ini ya. Kemudian memanggil kakak laki-laki Anda itu dengan sebutan Hyong, seperti itu ya. Nuna Hyong. Kemudian Buin itu istri ya. Jika Anda laki-laki maka Anda punya istri. Istri itu namanya adalah Buin, seperti itu. Kemudian Yodongseng itu adik perempuan, Namdongseng adik laki-laki. Sama ya yang ini. Kemudian apabila Anda itu perempuan ya, ini nah itu artinya adalah saya ya. Jika Anda itu perempuan maka Anda memanggil kakak laki-laki Anda itu dengan sebutan opa ya. Bukan Hyong tapi opa manggilnya. Kemudian Anda memanggil kakak perempuan Anda dengan kata-kata oni ya. Bukan Nuna tapi oni. Seperti itu ya Robun. Kemudian ada lagi Adel. Adel adalah anak laki-laki ya. Adel anak laki-laki, kemudian Tal itu anak perempuan. Seperti itu ya Robun ya. Silakan ini di halaman 99 silakan teman-teman isi ya. Ini gambar itu yang nomor 1 itu gambar apa, nomor 2 gambar apa. Silakan Anda isi ya Robun. Kemudian ada tata bahasa di sini adalah hago ya Robun. Hago itu artinya adalah dan atau dengan ya. Ini menggabungkan dua objek yang setara ya Robun ya. Contohnya gimana? Contohnya adalah yang pertama ini 지금 뭐해요? Sekarang sedang melakukan apa? Ini ya, Anda coba lihat ya Robun. 지금 뭐해요? Bawahnya ini sorry. Aduh, susah banget di bloknya ya. Ini ya Robun. 지금 뭐해요? Artinya adalah Anda sedang melakukan apa? Kemudian 아침을 먹어요. Saya sedang makan pagi atau sarapan ya Robun ya. 아침을 먹어요. 아침 itu pagi, 먹어요 itu artinya adalah makan. Kemudian panghago pang itu roti ya, hago itu dan atau dengan. Kemudian gua irel mogoyo. Saya sedang makan roti dan guail itu buah atau apel ya Robun. Seperti itu ya. Guail itu buah ya Robun, bukan apel. Oke, jadi hago itu artinya adalah bisa dan atau dengan. Kalau di sini dipakainya untuk dan. Oke ya Yorobun. Kemudian di sini ya ada percakapan kedua ya Yorobun. Kita akan coba putarkan percakapan kedua, mohon didengarkan. Dengarkan baik-baik ya. Saya akan memutarkan percakapannya. 대화 2. 이 사람이 리안 씨 여동생이에요? 네, 맞아요. 제 여동생이에요. 여동생이 정말 예뻐요. 지금 몇 살이에요? 20살이에요. 여동생은 남자친구가 있어요? 아니요, 없어요. Oke, seperti itu ya Robun ya. Jadi ada kalimat pertama di situ mengatakan katanya isarami, ini adalah objek ya. Ditandai dengan partikel i di belakang, kemudian ada kata tunjuk i yang menandakan ada ini. Jadi isarami orang ini, Rihansi Mas Rihan yodongseng yeyo. Apakah orang ini ya adik perempuannya Mas Rihan? Seperti itu ya Robun ya. Kemudian si Rihan menjawab katanya, "Ne, majayo." Ya, betul. Majayo. Majayo artinya adalah betul, ne, betul katanya. Kemudian J ini adalah kata kepemilikan ya Yorbun, J. Jadi punya saya, yodongseng ya, dia adalah adik perempuan saya. Seperti itu ya kalau kita artikan. Kemudian yodongseng이 정말 예뻐요. Adik perempuan Anda, 정말 itu sangat ya Robun. Sangat 예뻐요 dari kata 예쁘다 artinya adalah cantik. Jadi kalau kita artikan adik perempuan Anda itu sangat cantik seperti itu. Kemudian 지금 itu artinya sekarang ya Robun. 지금 몇 itu berapa ya. 몇 살이에요. Jadi dari kata sal artinya adalah bisa umur, bisa juga untuk tinggal ya. Tapi di sini diartikan umur ya Robun ya. 지금 몇 살이에요. Sekarang umurnya berapa? Seperti itu ya. Kemudian si Rian jawab ya. Rian sebagai kakaknya menjawab katanya semu sarieyo. Adalah semu atau semul itu artinya adalah 20 ya Robun, bilang asli Korea. Jadi umurnya adalah 20 tahun. Seperti itu ya. Kemudian si Tuan nanya lagi, yodongseng이 남자친구가 있어요. Ya. Adik perempuan Anda itu apakah punya ya? Isoyo ini artinya apakah punya ya Robun? Apakah punya 남자친구, teman laki-laki atau pacar laki-laki? Jawabannya si Rihan mengatakan katanya anio 없어요. Tidak ada. Seperti itu ya Yorobun.
Oke, kemudian di sini ada yang namanya Wimowa Songyok. Wimo itu penampilan, wa itu dan, Songyok itu watak yorobun ya. Yang ini yang atas yorobun ya. Ini Wimowa Songyok artinya adalah penampilan dan watak. Kemudian yang pertama di sini ada kata-kata yepoyo, yepuda ya. Ini tadi yang dikatakan si yang di atas percakapan yepoyo berubah ya. Dari yepuda menjadi yepoyo seperti itu. Yepuda mashita, kemudian kigakuda, kigajokta ya. Nalshin hada, tungtung hada. Seperti itu yorobun. Silakan nanti Anda hafalkan ya di rumah untuk tata bahasa bukan tata bahasa, kosakata ya yorobun. Ada yepuda itu cantik, mashita itu ganteng, kigakuda badannya tinggi, kigajokta badannya pendek. Nalshin itu langsing, tungtung itu gemuk. Seperti itu ya. Silakan dihafalkan di rumah yorobun. Kemudian ini ditarik garis ya. Sorry, ini ketarik ya. Nah, ini di sini ya. Di sini ada tarik garis yorobun. Ini yang nomor 1 itu gambar orang yang ganteng ya yorobun. Bahasa Koreanya ganteng itu apa? Kemudian orang yang badannya tinggi nomor 2 ini ya. Silakan Anda ditarik garis kemana, ini disambungkan. Kemudian setelah itu ada tata bahasa E. Partikel E ini artinya adalah dikeperpada. Ada 4 yorobun ya. Tergantung nanti kalimatnya apa gitu ya. Jadi Anda bisa memasukkan bisa di, ke, per, atau pada. Keempat itu ya. Contohnya adalah Rian Sinen jigem samusire ini ya yorobun. Rian Sinen ini. Mas Rihan jigem sekarang samusire samusil itu kantor, itu dikeperpada, isoyo itu ada. Seperti itu yorobun. Jadi kalau kita artikan adalah Rian Sinen Mas Rihan, subjeknya dulu ya. Kemudian sekarang ya. Jigem sekarang ada, isoyo ada, kemudian partikel E diartikan di ya. Di kantor, di samusil atau di kantor. Seperti itu yorobun ya. Kemudian ada lagi di sini ya. Penjelasan dengan munwa budaya yorobun nopimal gua banmal. Nopimal itu bentuk halus dan banmal itu bentuk yang lebih umum ya. Jadi dia tidak honorific yorobun, bentuk biasa seperti itu. Contoh ya, untuk nopimal untuk bentuk halus yorobun di sini biasanya diakhiri dengan anio gitu. Jadi akhirannya tuh bisa anim nida seperti itu ya, bisa nida atau iyo dan lain sebagainya. Tetapi kalau yang bentuk banmal itu akhirannya itu cuman kalau ani ya ani saja, tidak pakai anio atau anim nida itu. Kan kalau anio ini bentuk informal, tetapi dia masih dalam bentuk honorific yorobun. Jadi dalam bentuk lemes masih seperti itu ya. Tapi kalau sudah akrab biasanya ngomong cuma ani itu doang. Jadi artinya tidak itu. Artinya tetap sama ya, tidak, cuma yang berbeda akhirannya itu. Gitu ya, ini bentuk honorific dan bentuk banmal seperti itu ya. Kemudian di sini ada IPS topik detki ya yorobun. Silakan dengarkan baik-baik. Saya akan putarkan. Ini di halaman 106. Silakan Anda buka yorobun ya. 106 silakan Anda buka. Saya akan putarkan. 국어 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 잘 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 1번 4명, Oke. Ilbon nomor 1 adalah nemyong. Nemyong berarti jawabannya yang paling tepat apa yorobun? Jawabannya yang paling tepat adalah nemyong, artinya 4 orang. 4 orang berarti jawabannya adalah 4 yang ini ya. Nomor 1 pilihannya nomor 4. Nemyong 4 orang, gambarnya 4 orang ya Robun, seperti itu. Kemudian nomor 2 dengarkan baik-baik. 2번 5명 Nomor 2 adalah dasotmyong. Dasot itu berapa Sam? Dasot adalah 5 ya. Dasotmyong berarti ada 5 orang. Mana yang 5 orang? 5 orang adalah pilihan nomor 1 ya Robun. Jadi nomor 2 jawabannya adalah pilihan nomor 1. Silakan. Seperti itu ya. Kemudian nomor 3 dengarkan baik-baik. 3번 22살, Oke. Nomor 3 ada mengatakan katanya semul dusal. Semul itu 20, du itu 2, sal itu satuan umur ya. Jadi kalau ada semul dusal berarti umurnya itu 22 tahun ya Robun. Mana yang menyebutkan 22 tahun? Jawabannya adalah pilihan yang kedua. Nah, jadi nomor 3 pilihan kedua itu adalah semul dusal. Oke, jawaban yang paling tepat adalah 2. Kemudian nomor 4 dan nomor 5 dengarkan baik-baik.
4에서 5번. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 4번. 가족이 몇 명이에요? Oke. Kalimat tanyanya adalah gajoki miot myong yeyo. Keluarga Anda ada berapa orang? Gajok itu keluarga, miot itu berapa, myong yeyo. Ada berapa seperti itu. Jadi keluarga Anda ada berapa orang yorobun? Kalau ditanya miot berapa, maka jawabannya adalah jumlah yorobun. Jumlah kemudian diikuti dengan satuannya. Miot myong berarti ada berapa orang gitu. Jadi Anda jawabannya nanti berupa jumlah kemudian ada satuan orang. Seperti itu ya. Kita coba cari. Pilihan nomor 1 adalah gajok. Gajok yeyo adalah keluarga, bukan ya? Ditanya keluarga Anda ada berapa? Anda jawabnya ada keluarga, nggak nyambung ya Robun. Kemudian jawaban nomor 2, nemyong yeyo adalah 4 orang. Jawaban yang paling tepat adalah 2 ya Robun ya. Adalah 4 orang seperti itu ya. Nemyong yeyo adalah 4 orang. Gajoki miatnyong yeyo, keluarga Anda ada berapa? Nemyong yeyo ada 4 orang seperti itu. Jawaban nomor 4 adalah pilihan kedua. Silakan Yorobun. Nomor 5, dengarkan baik-baik. Saya akan putarkan lagi audionya. 5번. 동생은 어디에 있어요? Oke, kalimat tanyanya di sini adalah odi. Odi itu artinya mana? Menanyakan lokasi tempat Yorobun ya. Jadi jawabannya semuanya harus berupa tempat ya. Jawabannya harus berupa tempat ya Robun. Anda coba kita pilih di sini nomor 5, di situ adalah hakyoe gayo, pergi ke sekolah. Ini berupa tempat, cuman masih kurang tepat ya Robun karena ditanya adik Anda ada di mana dong? Sengen odie isoyo. Adik Anda ada di mana? Seperti itu ya. Jadi jawabannya harus berupa tempat ya. Jawaban yang paling tepat adalah hakyoe isoyo, pilihan nomor 3 ya Robun. Nomor 5 jawabannya adalah pilihan ketiga. Silakan isi ya Robun ya. Oke, seperti itu. Jadi untuk listening kurang lebih seperti itu ya Yorobun. Nah, di sini silakan untuk soal gambar, Soal reading silakan Anda kerjakan Yorobun di rumah ya. Ini halaman 108, silakan dikerjakan Yorobun. Jangan lupa untuk diartikan pilihannya ya. Mulai dari nomor 1 itu ada gambar keluarga, kemudian nomor 3 orang badannya tinggi. Nomor 2, sorry, nomor 3 baru orang yang cantik seperti itu. Sama bingkan, soal bingkan. Silakan dikerjakan ya Yorobun. Oke, itu saja untuk hari ini. Jangan lupa untuk di-subscribe di channel Korea Mandiri. 정말 고맙습니다, 여러분. 안녕히 계세요. Sampai jumpa di lain waktu ya. Terima kasih.